Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan memulai kembali pembelajaran, yaitu pelajaran matematika. Sebelumnya, teman-teman harus pastikan untuk duduk yang rapi, siapkan buku matematika, membaca doa sebelum belajar, dan pastikan menonton video ini sampai tuntas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar apa ya? Kita hari ini akan belajar mengenai bab 8, mengenai mengumpul data dan cara menyajikan data. Sementara di bab 9 kita akan membahas mengenai pengertian sudut dan alat ukur baku serta jenis-jenis sudut. Jadi kita akan membahas dua bab sekaligus di pelajaran matematika ini. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai mengumpulkan data. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui data itu apa sih? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta yang ada kita dapatkan dari narasumber kita. Dan biasanya data itu didapatkan bisa secara langsung maupun berdasarkan dengan sumber yang sudah ada. Seperti contoh, sumber yang sudah ada adalah Badan Pusat Statistik. Sementara untuk yang secara langsung itu contohnya adalah pemilihan ketua kelas yang teman-teman lakukan. Berapa jumlah yang memilih Ani, berapa jumlah teman-teman yang memilih Kiran, itu merupakan proses pengumpulan data secara langsung. Bisa dilihat contohnya pada gambar tersebut. Nah, cara menyajikan datanya bisa dengan cara menggunakan diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat tegak atau mendatar. Seperti gambar di samping atau di video ini adalah gambar diagram persegi panjang yang tegak. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu menyajikan data dengan diagram tabel. Diagram tabel merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk tabel sesuai dengan informasi yang didapatkan. Informasi yang didapatkan bisa melalui kuesioner atau angket, atau lebih bisa disingkat menyebarkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang nantinya bisa disajikan datanya seperti tabel berikut. Lanjut ke pengertian sudut. Sudut adalah bangunan yang dibentuk dua garis yang salah satu ujungnya bersatu atau bertemu. Dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Sementara titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Oke, teman-teman. Sudut adalah bangunan yang dibentuk dua garis yang salah satunya ujungnya bersatu atau bertemu. Bisa dilihat pada gambar ini. Di bagian A dan C itu merupakan kaki sudut. Dan di bagian B itu merupakan titik sudut. Garis lurusnya, garis lurus A dan garis lurus C bertemu sehingga membentuk titik sudut. Sementara yang di dalam itu merupakan daerah sudut. Selanjutnya adalah alat ukur sudut, yaitu busur. Yang di bawah itu merupakan garis bawah, sementara yang di tengah itu merupakan titik pusat busur. Sementara skala busur itu bisa teman-teman lihat angkanya 0 sampai dengan 100 itu merupakan skala busur. Dan di tengah itu merupakan titik pusat busur. Sementara garis yang melintang di
antara itu dinamakan garis alas. Lanjut ke jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Sementara sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Selanjutnya sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Sementara sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sedangkan sudut refleks, sudut yang besarnya 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi, ada 5 jenis sudut yang kita pelajari. Baik, teman-teman, itu dia pembelajaran kita pada video kali ini. Tugasnya yang pertama adalah gambarkan diagram batang dan diagram tabel sesuai dengan video ini. Kedua, apakah nama alat ukur baku, kemudian sebutkan bagiannya. Yang ketiga, gambarkan dan sebutkan penjelasan dari jenis-jenis sudut. Ingat, ulangi kembali video ini jika teman-teman ingin menjawab. Oke teman-teman, sekian pembelajaran matematika kita pada hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, membaca tasin, mengulang pembelajaran di setiap video maupun di buku-buku pelajaran lainnya, hafalan surat pendek. Ingat ya teman-teman, selalu murajaah. Kemudian pastikan teman-teman bermain di rumah. Selalu cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, makan sayur dan buah-buahan yang bergizi, serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.